Baik, mohon perhatian bagi teman-teman sekalian dan para hadirin. Acara webinar pada siang hari ini akan segera dimulai. Kepada hadirin dan teman-teman sekalian dimohon untuk mengaktifkan kamera serta menonaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sofia Ainun Nafis selaku MC yang akan memandu jalannya acara webinar pada siang hari ini. Yang terhormat, pemimpin redaksi Mubadalah ID, Saudari Zahra Amin, yang kami hormati segenap tim redaksi Mubadalah ID, yang kami hormati pula narasumber pada siang hari ini, Mbak Alifa Aulia Salsabila. Terima kasih kami ucapkan sedalam-dalamnya kepada Mbak Alifa karena telah berkenan untuk bergabung bersama kami dan juga memberikan pengetahuan dan pengalamannya. Serta tak lupa kepada teman-teman sekalian yang telah hadir dalam ruang virtual pada siang hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali siang hari ini kita bisa berkumpul dalam ruang virtual untuk melaksanakan webinar Kemerdekaan Hak untuk Pendidikan Inklusi, di mana webinar ini merupakan follow up dari kegiatan Akademi Mubadalah 2025 yang berfokus pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kami mulai acaranya, izinkan saya sebagai MC menyampaikan susunan acara yang akan berjalan pada siang hari ini. Adapun susunan acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan sambutan dari pemimpin redaksi Mubadalah ID, kemudian dilanjutkan penyampaian materi kemerdekaan hak untuk pendidikan inklusi, lalu tanya jawab serta diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali acara webinar pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dengan harapan semoga acara webinar pada siang hari ini berjalan dengan lancar hingga acara selesai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan dari pemimpin redaksi Mubadalah ID kepada Mbak Zahra Amin. Kami persilahkan. Terima kasih Sofia sudah mengantarkan diskusi kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul meskipun secara online dalam kegiatan webinar Kemerdekaan Hak untuk Pendidikan Inklusi. Salawat serta salam semoga tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menyampaikan kata pengantar, terlebih dahulu saya ingin menyapa pada seluruh jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang terdiri dari 5 lembaga penyangga, yaitu Yayasan Fahmina, Rahima Jakarta, Alimat, Gusdurian, dan Aman Indonesia. Selain itu juga pada para kontributor Mubadalah.id, wabil khusus para alumni peserta pelatihan Akademi Mubadalah Muda Yogyakarta tahun 2025. Sebelum itu saya juga ingin menyapa narasumber kita kali ini, Mbak Alifah Aulia Salsabila dari Divisi Advokasi HWDI Jawa Barat. Selamat siang Mbak Alifah. Mungkin ini ya agak lupa-lupa ingat, saya sebenarnya sudah pernah bertemu 2 kali sama Mbak Alifah itu dalam kegiatan di Bandung bersama Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jawa Barat. Kebetulan Mbak Alifa, saya adalah salah satu presidium wilayah KPI Jawa Barat. Terakhir ketemu itu kemarin waktu di eh, Bumi Sili Asah di Kauskupan Bandung. Waktu itu belum sempat menyapa dan kali ini kami berkesempatan untuk mengundang Mbak Alifa hadir sebagai narasumber dalam kegiatan webinar Mubadalah ID.
Eh, Sekedar pengantar ya, pemberitahuan juga, webinar kali ini merupakan bagian dari konsolidasi online para alumni pelatihan Akademi Mubala Jogja yang sudah terselenggara di awal tahun 2025 atau sekitar bulan Februari. Kami punya tujuan untuk memainstreamingkan isu disabilitas di ranah digital dengan melibatkan anak-anak muda yang aktif di media sosial. Jadi kalau dulu kita punya misi untuk memainstreamingkan isu gender, nah kali ini kita punya misi untuk memainstreamingkan isu disabilitas. Jadi tidak hanya isu disabilitas ini tidak hanya sebatas milik teman-teman difabel atau teman-teman aktivis atau komunitas disabilitas, tapi juga kita bisa memahami isu ini menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Sebagaimana tagline SDGs 2030, One Left Behind, tidak boleh ada satupun yang ditinggalkan. Jadi kami ingin bersama-sama dengan teman-teman difabel mendorong isu disabilitas ini agar menjadi isu bersama yang kita harapkan bisa terus sampai Kongres Ulama Perempuan 3 nanti yang akan digelar 2 tahun mendatang. Melalui webinar kali ini, kami sangat berharap bisa memberikan insight atau wawasan baru terkait isu disabilitas, terutama berkaitan dengan momentum Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun di bulan Agustus 2025 ini, yaitu kemerdekaan hak untuk pendidikan inklusi yang tidak hanya sekedar janji atau basa-basi diskusi, tetapi ia bisa mewujud nyata secara hakiki. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada teman-teman peserta webinar kali ini. Selamat berdiskusi. Semoga nanti akan lahir ide-ide segar terkait isu-isu disabilitas yang bisa kita turunkan dalam artikel-artikel populer dan menjadi konten-konten yang bisa disebarluaskan. Itu saja dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Zahra. Semoga sambutan yang telah diberikan kepada kita memantik semangat kita untuk terus menyuarakan pemenuhan hak-hak untuk penyandang disabilitas. Kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi kemerdekaan hak untuk pendidikan inklusi oleh Mbak Alifa Aulia Salsabila. Dan pada siang hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudara Ahmad Sofiul Mubarok. Beliau merupakan mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kepada Saudara Ahmad Sofiul Mubarok, kami persilahkan. Cek. Baik, terima kasih kepada Mbak Sofia Nafis sebagai host, juga sambutannya Mbak Zahra Amin sangat-sangat memuaskan dan merepresentasikan semangat-semangat kita semua dalam membela hak-hak difabel. Saya sebagai moderator Ahmad Sofiul Mubarok sebelumnya akan membacakan CV ya, profil Mbak Alifa Aulia yang Mbak Alifa ini adalah aktivis di selain kampus. Beliau ini adalah sering-sering menulis tentang penulis buletin Indonesia Inklusi. Mungkin kayaknya penulis tetap ya Mbak Alifa ini. Soalnya saya lihat beberapa terbitan 2023 atau 2022 kalau nggak salah 2024 juga Mbak Alifa selalu menulis seperti itu, dan tulisan-tulisan yang lainnya. Jadi untuk kapasitas Mbak Alifa sebagai aktivis ya tidak perlu dilakukan lagi. Baik, untuk menyingkat waktu untuk Mbak Alifa dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Kak, suara saya apa terdengar dengan jelas di sana? Halo?
Terdengar, Oke, Mbak. terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan lagi, tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Ahmad selaku moderator, tapi izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara pribadi kepada teman-teman yang ada di Zoom semua. Nama saya Alifa Aulia Salsabila, saya seorang disabilitas sensorik penglihatan atau netra, low vision, mata sebelah kanan saya totally blind, dan yang sebelah kiri itu berfungsi tapi hanya sekitar 30%. Jadi saya seorang disabilitas netra kategori low vision. Sebuah kehormatan, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Zahra Amin atas kepercayaannya, mempercayai kapasitas dan kemampuan saya untuk sedikit berbagi pengetahuan saya kepada teman-teman di sini terkait pendidikan inklusi ya. Kemarin saya diminta untuk menyiapkan sedikit materi tentang pendidikan inklusi dan pendidikan ini saya rasa sebuah hal yang sangat urgent karena bagaimana nanti sebagai generasi penerus atau sebagai generasi muda akan bisa berkontribusi kepada masyarakat apabila pendidikannya itu kurang baik seperti itu. Oke, baik. Ininya sudah PPT-nya sudah di-share-kan. Teman-teman, sebelumnya selama saya melakukan presentasi, mohon izin untuk mematikan video karena saya harus mendekatkan mata ke layar, jadi agak kurang nyaman nanti teman-teman kalau melihat muka saya dekat banget di layar. Oke, beberapa hal yang akan saya bahas di sini terkait definisi, prinsip, saya juga akan sedikit membahas tujuan dan manfaat, lalu tantangannya seperti apa, dan ada sedikit studi kasus nanti di akhir. Nah, yang pertama saya ingin bahas definisi dulu nih dari pendidikan inklusi. Pertama, saya ingin tekankan di sini pendidikan inklusi ya, bukan hanya sekolah inklusi. Artinya pendidikan inklusi ini merupakan sebuah sistem berjenjang di mana semua bisa belajar di situ, bukan hanya sebatas sekolah. Oke. Definisinya sendiri, pendidikan inklusi adalah sebuah sistem yang memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali anak dengan kebutuhan khusus, bisa belajar di sekolah reguler atau bersama-sama dengan anak tanpa hambatan atau tanpa kebutuhan khusus. Dalam dunia pendidikan, anak dengan kebutuhan khusus itu sering disebut dengan PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, apa sih yang melandasi sistem pendidikan inklusi ini? Prinsip-prinsipnya itu apa saja? Pertama, itu adalah prinsip keadilan. Kedua adalah prinsip kesetaraan tentunya. Yang ketiga adalah prinsip penghargaan keanekaragaman. Lalu prinsip keberlanjutan dan pembelajaran bermakna. Nah, di sini yang harus saya tekankan, pendidikan inklusi itu adalah sebuah sistem di mana sistem pendidikan tersebut, sebelumnya untuk KKJBI kalau saya terlalu cepat diingatkan saja. Nah, pendidikan inklusi ini adalah sebuah sistem di mana sistem pendidikan tersebut menyesuaikan diri dengan anak atau dengan peserta didik, bukan sebaliknya. Dalam dunia pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, ada tiga jenis sistem pendidikan sebenarnya yang bisa ditempuh. Yang pertama itu adalah segregasi atau pemisahan atau kita sering kenal dengan SLB, di mana anak-anak berkebutuhan khusus itu belajar di sekolah di tempat yang berbeda dengan anak-anak tanpa kebutuhan khusus. Yang kedua itu integrasi. Integrasi ini adalah sedikit pengembangan dari sistem segregasi, di mana sistem integrasi itu anaknya yang harus menyesuaikan diri dengan sistem. Katakanlah kalau misalnya dia memiliki hambatan
fisik misalnya, dia harus menemukan cara sendiri bagaimana caranya agar dia bisa ikut dalam pembelajaran, let's say, atau katakanlah olahraga gitu misalnya. Tetapi perbedaan integrasi dan inklusi, walaupun dua-duanya sama-sama anak berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah dan di kelas yang sama dengan anak-anak tanpa kebutuhan khusus adalah sistem pendidikan inklusi, sistemnya yang berusaha menyesuaikan diri dengan anak. Bagaimana cara menyesuaikannya? Idealnya ketika katakanlah seorang anak mendaftar nih untuk bersekolah di sekolah terdekat dari rumahnya, atau kalau karena di sistem kita ada namanya pelabelan sekolah inklusi gitu. Ideal ya, pertama yang harus dilakukan itu adalah asesmen dulu. Di mana asesmen ini harus bisa menggali 3 aspek. Kelemahannya, kelebihannya, dan kebutuhan anak itu apa. Dengan itu, dengan landasan itu nanti akan bisa dilakukan penyesuaian yang saya bilang tadi. Misalnya penyesuaian dalam materi, atau penyesuaian dalam metode tapi materinya sama, atau metode dan materinya sama tapi media pembelajarannya berbeda. Nah, semua itu idealnya didasarkan pada asesmen yang harus dilakukan di awal. Nah, terkait dengan beberapa prinsip ini, prinsip keadilan, kesetaraan, penghargaan keberagaman, pembelajaran yang berkelanjutan, prinsip-prinsip ini adalah prinsip-prinsip yang menopang atau yang mendasari pendidikan inklusi, gitu. Di mana prinsip keadilan dan kesetaraan ini ingin menghapuskan adanya dikotomi atau pelabelan. Walaupun terlepas dari dalam beberapa hal pelabelan itu memang diperlukan, tetapi bukan pelabelan yang sifatnya stigmatisasi. Kemudian di sini dengan adanya pendidikan inklusif dan prinsip-prinsip yang mendasarinya, diharapkan dapat meniadakan adanya diskriminasi dalam pembelajaran bagi anak-anak. Gitu. Oke, bisa diteruskan ke slide berikutnya. Nah, di sini saya ingin membahas sedikit teori-teori yang mendasarinya. Nah, saya buka sedikit catatan saya dulu. Maaf sebelumnya, screen reader saya nggak tembus ke layar kan yang takutnya mengganggu. Kakak moderatornya. Halo? Iya, Mbak. Nggak ada suara screen reader yang tembus kan ke layar? Aman aja, Mbak. Khawatirnya mengganggu, oke. Aman. Oke. Nah, beberapa teori yang saya tampilkan di sini ini beberapa teori yang yang berrelevansi dengan pendidikan inklusi tersebut. Kalau teman-teman adalah seorang akademisi dalam dunia pendidikan, pasti saya yakin tidak asing gitu dengan yang saya tulis di awal. Karena biasanya teori Vygotsky dan satu lagi teori Piaget itu adalah teori kognitif dasar yang pasti dipelajari. Tapi di sini saya tidak akan membahas komparasi antara kedua itu, tapi ada relevansi antara teori kognitif konstruktivisme Piaget dalam hal ini zone proximal development, di mana Piaget itu mengatakan bahwa pendidikan itu di mana ketika orang anak belajar, dia itu membutuhkan interaksi yang baik dengan lingkungannya. Itu yang di highlight dalam teori ini. Dan
Kenapa saya masukkan dalam pembahasan ini? Karena interaksi dengan lingkungan dalam konteks ini pendidikan inklusi itu sangat penting bagi seorang anak berkebutuhan khusus. Gitu. Interaksi antara dia dengan guru, bagaimana interaksi itu terjalin, itu akan sangat mendukung pembelajaran anak. Kemudian bagaimana interaksi anak tersebut dengan teman-teman di sekolahnya, bahkan interaksi antara dirinya, orang tua, teman-temannya, pihak sekolah, bahkan orang tua dari teman-teman satu kelasnya. Itu sangat diperlukan gitu. Saya pernah bertemu dengan salah seorang ibu dari anak dengan kebutuhan khusus, di mana beliau itu bercerita kepada saya bahwa Mbak Khalifa, saya itu asalnya mau menyekolahkan anak saya di sekolah reguler gitu. Anaknya ini ada dalam keadaan gangguan spektrum autis yang memang sedikit aktif, tapi sebenarnya itu masih bisa dikondisikan gitu. Nah, tapi terhambat karena orang tua anak-anak kelasnya ini menolak, orang tua dari anak-anak yang akan satu kelas dengan anak berkebutuhan ini menolak gitu. Nah, di situ saya katakan bahwa yang ketika ibu sudah memutuskan bahwa anaknya akan bersekolah di sekolah inklusi, maka kolaborasi antara ibu sebagai orang tua dan semua elemen pendukung yang ada di lingkungan pembelajaran itu harus bisa dijalin. Memang tidak mudah, iya, bagaimana meyakinkan orang tua untuk anaknya mau atau satu kelas gitu dengan seorang anak berkebutuhan khusus gitu. Tapi ya itulah tantangannya kalau orang tua tersebut sudah memutuskan anaknya untuk bersekolah di sekolah inklusi. Harus bisa berkolaborasi dengan semua elemen yang ada di situ. Mungkin bisa melakukan pendekatan secara persuasif, dijelaskan bahwa anaknya ini tidak akan mengganggu selama pembelajaran karena masih bisa dikondisikan, atau ya pendekatan-pendekatan seperti itu sangat dilakukan. Dukungan guru, dukungan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah itu, kan di lingkungan sekolah itu kan tidak hanya guru, murid, dan orang tua atau staf sekolah, ada tukang jualan misalnya, ada tukang pembersih misalnya, nah atau penjaga keamanan, penjaga sekolah gitu. Itu kan termasuk ke dalam masyarakat di luar lingkungan pembelajaran ya. Nah, itu pun harus diajak kolaborasi gitu. Misalnya gini, ketika nunggu jemputan, nunggunya misal nggak di dalam kelas, tapi di warung, atau dititipkan pada penjaga sekolah dulu apabila orang tuanya terlambat menjemput. Nah, hal-hal seperti itu benar-benar harus dikomunikasikan sejak awal. Maka di sini saya mengamini pendapat Vygotsky dalam teori konstruktivisme ini bahwa adanya interaksi dan kolaborasi, interaksi dan kolaborasi aktif siswa dengan lingkungan secara keseluruhan, lingkungan belajar maupun di luar lingkungan belajarnya, itu sangat penting dalam mendukung proses belajarnya. Lalu kemudian yang kedua, teori yang kedua itu adalah teori sosial. Disabilitas itu mengalami pergeseran paradigma dari model medis ke model sosial. Maksudnya gimana? Gini, pada awalnya disabilitas itu dianggap sebagai orang sakit yang harus disembuhkan. Ketika saya mengalami hambatan penglihatan, maka yang harus dilakukan itu adalah bagaimana caranya
membuat saya bisa melihat seperti halnya orang awas pada umumnya. Itu model medis. Jadi disabilitas itu dianggap sebagai orang sakit. Masalahnya itu terdapat pada dirinya dalam tanda kutip. Disabilitas itu dianggap sebagai dalam tanda kutip masalah atau kondisi sakit yang harus disembuhkan. Nah, teori medis ini kemudian sekarang ini bergeser menjadi model sosial namanya. Model medis ini bergeser menjadi model sosial, di mana model sosial itu disabilitas tidak lagi dianggap sebagai orang sakit yang harus disembuhkan, tapi dianggap sebagai satu kesatuan kondisi dirinya, identitas dirinya, di mana lingkungan ini yang harus di-create untuk bisa mendukung individu dengan disabilitas itu, gitu. Dalam tanda kutip, kalau pada model medis, disabilitasnya yang dianggap bermasalah, dalam model sosial, dalam tanda kutip lagi, lingkungannya yang bermasalah atau tidak, gitu. Misalnya nih, dalam lingkungan sekolah, ada tidak sih infrastruktur yang mendukung untuk anak itu bisa bersekolah? Contoh, untuk seorang dengan hambatan sensorik penglihatan, kami sangat membutuhkan adanya infrastruktur guiding block. Kalau teman-teman misalnya suka lihat di jalan itu ada jalur kuning memanjang, dan di beberapa bagiannya itu ada yang bulat-bulatnya. Itu adalah jalur khusus untuk kami disabilitas netra atau yang mengalami hambatan penglihatan. Ideal itu ada kondisi idealnya sebenarnya. Nah, di sekolah ada nggak itu? Di lingkungan ada nggak itu yang fasilitas atau infrastruktur yang mendukung itu agar seorang disabilitas bisa bermobilitas secara mandiri misalnya, atau misalnya dalam satu gedung sekolah ada RAM atau enggak. RAM itu bidang miring ya teman-teman, yang biasa digunakan oleh pengguna kursi roda kalau tidak ada lift. Ada nggak sih bidang miring yang bisa mendukung mobilisasinya kalau sekolah itu misalnya turun dari kelasnya di lantai 2 ke lantai bawah untuk pulang. Nah, lingkungan itu yang harus di-create dalam model sosial ini. Dalam tanda kutip tadi, bermasalah atau tidak, baik atau tidak lingkungannya. Gitu. Itu untuk model sosial. Kemudian selanjutnya itu adalah teori human rights dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk human rights atau hak asasi manusia, di sini itu adalah kewajiban dari government sebenarnya, tuntutan untuk government, di mana negara itu bisa memberikan fasilitas yang layak untuk masyarakatnya, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Indonesia sudah meratifikasi CRPD dan saat ini sudah memiliki Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, di mana di situ sudah ada 22 hak yang harus dipenuhi oleh negara, hak bagi penyandang disabilitas. Nah, hak-hak itu adalah bagaimana komitmen negara bisa menjamin keberlangsungan hidup masyarakat disabilitas ya, dalam hal ini di Indonesia ya teman-teman. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau kita berbicara masalah pendidikan inklusi, pembelajaran itu tidak bisa diseragamkan. Ada yang namanya, kalau kita bicara lebih jauh lagi, ada yang namanya individualized education program. Individualized education program itu adalah
pembelajaran yang dirancang khusus untuk setiap anak. Tadi saya kembali katakan berdasarkan hasil asesmen, di mana pembelajaran itu individu itu di sini bukan berarti dia belajar sendiri ya, tapi adanya penyesuaian-penyesuaian gitu. Baik yang tadi saya katakan, apakah metodenya, apakah medianya, atau kalau dalam lingkup persekolahan kita itu kan biasa mengenal adanya kriteria ketentuan minimum gitu. Atau dalam konteks pembelajaran ada yang namanya kompetensi yang harus dicapai, nanti itu turun ke indikator-indikator pembelajaran gitu. Nah, bagi anak dengan kebutuhan khusus, indikator-indikator capaian pembelajarannya itu mungkin bisa disesuaikan. Katakanlah misalnya, seorang anak berkebutuhan khusus hambatan intelektual ringan, gitu. Masih mampu dididik. Tapi dalam mata pelajaran matematika, dia tidak atau kurang mampu untuk bisa mempelajari materi matematika misalnya tentang trigonometri gitu. Atau yang lebih mudah sih misalnya penghitungan volume tabung gitu. Penghitungan volume tabung mungkin bisa capaiannya itu bisa dibuat lebih tidak kompleks gitu, maksudnya penghitungan misalnya volume tabung untuk anak dengan hambatan kecerdasan tadi mungkin bisa dibatasi pada penghitungan luas persegi panjang gitu misalnya, atau saya ganti lah bukan tabung, penghitungan volume balok. Nah, kalau ada kata itu dianggap terlalu sulit, bisa diturunkan sedikit, indikatornya itu adalah mampu menghitung luas persegi panjang, misalnya dalam materi pembelajaran matematika bangun datar dan bangun ruang gitu. Penyesuaian indikator capaian pembelajarannya itu gitu. Nah, hal-hal ini yang harus dilakukan dalam sebuah pembelajaran berdiferensiasi gitu. Bukan hanya materinya disesuaikan, bukan hanya medianya menggunakan media yang dia butuhkan. Ya, katakanlah kalau saya dijelaskan misalnya tadi materinya tentang bangun datar dan bangun ruang, tapi dengan gambar, gurunya itu ngegambar di layar, saya nggak akan masuk. Tapi kalau misalnya medianya itu pakai replika misalnya, pakai kubus dari kertas, oh ini yang namanya lebar, ini yang namanya panjang, untuk penghitung persegi panjang itu rumusnya ini, berarti yang harus kamu kalikan adalah ini dan ini dengan dirabakan. Nah, itu contoh penyesuaian media dan metode sebenarnya. Sedikit bicara lebih jauh mengenai pembelajaran bagi anak dengan hambatan penglihatan, ada 3 prinsip dasar di situ. Yang pertama itu konkret, yang kedua belajar sambil melakukan, learning by doing, dan yang ketiga itu keterpaduan konsep. Jadi konkret, bisa diraba, bisa ada bentuknya atau replikanya gitu. Kemudian belajar sambil melakukan, bukan hanya sekedar dijelaskan teorinya, tapi belajar juga melakukan gitu. Katakanlah kalau belajar ngukur nih, melakukan pengukuran persegi panjang menggunakan media replika balok atau replika persegi panjang yang terbuat dari kertas. Dan alat pengukurnya menggunakan garis braille atau alat ukur timbul. Nah, alat ukur timbul itu ada ya teman-teman, saya pernah pakai itu dalam sebuah pembelajaran. Penyesuaian itu kemudian
tidak hanya sekedar dijelaskan lebarnya yang mana, tapi panjangnya yang mana itu juga harus dijelaskan. Ini sisinya ada berapa gitu, rusuknya ada berapa, kalau seadanya itu bangun ruang. Nah, keterpaduan konsep itu penting banget, jangan sampai konsepnya itu parsial atau terputus gitu. Karena itu akan bisa mengganggu, bukan mengganggu ya, bukan merusak juga apa namanya. Itu akan membuat seorang anak penyandang disabilitas sensorik penglihatan, apalagi yang total, konsepnya itu tidak padu gitu. Itu sedikit tentang metode pembelajaran atau prinsip-prinsip dasar pembelajaran untuk anak dengan hambatan penglihatan. Ini baru untuk anak dengan hambatan penglihatan aja. Prinsipnya udah ada 3 tadi, konkret, melakukan, learning by doing, dan keterpaduan konsep. Belum lagi anak yang lain. Kita belum bicara mengenai anak dengan hambatan pendengaran misalnya. Prinsip-prinsipnya beda lagi. Anak dengan hambatan intelektual itu ada yang ringan, sedang, berat, itu prinsip-prinsip pembelajarannya itu harus disesuaikan lagi. Dan ini memang menjadi sebuah tantangan sebenarnya. Nanti tantangannya akan saya bahas juga. Oke, teori udah. Boleh next? Udah ya Kak? Udah berubah kah? Ini slide selanjutnya tentang tujuan dan manfaat dari pendidikan inklusif. Nah, tujuan dan manfaatnya dulu. Bentar. Salah satu tujuan utama dari adanya pendidikan inklusi itu adalah adanya pemerataan akses pendidikan sebenarnya. Saya alumni dari salah satu SLB yang ada di Bandung. Nah, ketika saya masuk, saya itu satu kelas dengan teman-teman dari luar daerah. Ada yang dari luar kota, bahkan ada yang luar pulau gitu. Mereka bukan dari Jawa. Ada yang dari Sumatera dan lain-lain. Saat saya ngobrol, kenapa sekolahnya ke Bandung? Kan jauh dari domisili kamu gitu. Jawaban mereka rata-rata adalah karena di tempat saya tidak ada SLB. Jadilah sekolah ke Bandung gitu. Sekolah ke Bandung ini untuk orang yang secara materi atau secara finansial mendukung, itu mungkin tidak jadi masalah seperti teman-teman saya itu tadi. Ada yang dari Jambi sekolah ke Bandung. Di Bandung kan nggak mungkin dong cuma sekolah aja, dia pasti butuh biaya. Orang tuanya harus membiayai kebutuhannya di Bandung gitu. Untuk teman-teman saya atau untuk mereka, untuk teman-teman disabilitas yang memungkinkan secara materi atau secara finansial, oke, itu mungkin bisa jadi pilihan gitu. Tapi bagaimana dengan teman-teman disabilitas yang tidak memungkinkan untuk itu? Lalu ketika memang di daerahnya tidak ada SLB, apakah harus tidak bersekolah? Karena itu, maka di sini harapannya pendidikan inklusi dalam bentuk sekolah inklusi yang tadi saya jelaskan di awal, di mana anak dengan kebutuhan khusus sekalipun bisa bersekolah di sekolah terdekat dari rumahnya bersama anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus, itu menjadi solusi.
kita di Indonesia ini kan ada, ini udah berubah belum ya, wajib belajar 9 tahun gitu. Harapannya pendidikan inklusi ini bisa mendorong itu juga gitu, dan ketika ada anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah umum katakanlah, ini bisa memicu adanya terjadi pemerataan akses pendidikan dan fasilitas sebenarnya. Yang asalnya misalnya di situ nggak ada fasilitas komputer bicara, misalnya fasilitas komputer karena ada anak dengan hambatan penglihatan jadi ada gitu misalnya. Walaupun sebenarnya masalah fasilitas infrastruktur itu benar-benar jadi kayak masalah klasik gitu ya. Tidak jarang juga saya mendengar selain adanya tadi penolakan dari masyarakat, alasan utama seorang anak berkebutuhan khusus tidak diterima sebagai PDBK di sekolah inklusi itu adalah tidak adanya fasilitas, dan itu adalah masalah klasik yang terjadi saat ini gitu. Nah, kemudian apakah manfaatnya hanya pada anak berkebutuhan khusus saja dari adanya pendidikan inklusi ini dalam bentuk sekolah inklusi? Ini mungkin nanti kita bisa diskusikan lagi. Manfaat dari pendidikan inklusi itu bukan hanya bagi anak berkebutuhan khusus saja sebenarnya, tapi dengan adanya pembelajaran untuk penghargaan keberagaman, bukankah anak-anak yang nantinya akan bersekolah atau bahkan satu kelas dengan dia akan dilatih untuk memiliki empati? Dengan tumbuhnya rasa empati itu apalagi ya kalau misalnya apabila sejak di sekolah dasar anak itu sudah bertemu dengan temannya yang berbeda gitu, dan ini diharapkan bisa menumbuhkan rasa empati gitu sejak kecil. Oh iya, ada teman saya nih yang berbeda, dia terbangun rasa ingin bekerja sama, misalnya terbangun rasa bersyukur pada dirinya sendiri gitu. Walaupun untuk bisa ke situ, tadi saya katakan kolaborasi untuk semua elemen itu diperlukan ya. Pengertian dari guru dan orang tuanya juga diperlukan, apalagi kalau misalnya anak-anak usia sekolah dasar ya mendapatkan pengertian gitu dari orang dewasa di sekelilingnya, itu akan sangat membentuk bagaimana persepsinya tentang hal yang ada di dekat lingkungannya itu kan gitu. Nah, bagi di sini tenaga pendidik, sebenarnya kalau sistem inklusi ini diterapkan secara baik, secara tidak langsung, dalam tanda kutip, memaksa seorang guru atau pendidik itu bisa mengembangkan inovasinya sebenarnya. Inovasi dalam pembelajarannya, inovasi dalam cara dia berinteraksi dengan muridnya, mengembangkan kemampuannya untuk bisa berkolaborasi gitu. Kalau sekali lagi pendidikan inklusi ini bisa dijalankan dengan tepat. Kemudian ini udah. Nah, meningkatkan dukungan masyarakat, ya seperti yang saya contohkan tadi gitu ya. Ketika anak itu bersekolah di sekolah, interaksinya itu kan bukan hanya
dengan guru atau dengan teman-teman sekolahnya toh. Di sana ada tukang makanan misalnya, ada tukang bersih-bersih, ada penjaga sekolah. Kalau saya sebenarnya menganggap bahwa sekolah itu adalah miniatur kecil dari masyarakat gitu. Di mana kita itu akan bertemu dengan orang dengan berbagai macam latar belakang, agama, cara didik orang tua yang berbeda, latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, itu kan sudah ada ya di sekolah umum gitu. Apalagi kalau ditambahkan lagi dengan anak dengan kebutuhan khusus yang katakanlah misalnya secara fisik berbeda, itu akan bisa merepresentasikan bagaimana kehidupan masyarakat sebenarnya. Maka pendidikan inklusi ini, kalau saya ulangi lagi, bisa berjalan dengan tepat, ini bisa mendorong adanya kolaborasi sekolah dengan masyarakat, guru antar orang tua di sekolah itu bisa menjalin kolaborasi, orang tua dengan guru itu udah pasti ya. Kalau ada orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah inklusi, kolaborasi, komunikasi dan kolaborasi dengan guru itu penting banget. Bisa lanjut. Oke, ini tantangan umum. Mbak, Ya. mohon maaf sebelumnya saya potong. Untuk presentasinya nanti sampai 14.35 ya. Oke, ini ada berapa menit lagi? Kurang lebih berapa ini? 16 menit lagi. 16 Oke, menit. 16 menit lagi ya. Makasih banyak. Terima kasih untuk diingatkan. Siap. Oke. Untuk Silakan, tantangan dari tadi pendidikan inklusi ya, bukan sekolah inklusi. Pendidikan inklusi, sekolah inklusi itu representasi dari pendidikan inklusi. Oke. Sorry. Ini masalah klasik yang tadi saya bilang, keterbatasan fasilitas sekolah. Ini pasti nanti akan dibenturkan dengan adanya anggaran yang terbatas. Walaupun memang iya sih, kalau janganlah kita bicara masalah sekolah inklusi gitu ya, SLB aja. SLB itu ada di ranah provinsi. Ya, kalau saya nggak salah itu provinsi masuknya. Untuk di ranah SLB aja masih banyak fasilitas-fasilitas yang harus diperbaiki atau masih kurang memadai. Itu di SLB yang notabene penyelenggaraan pendidikan berbasis segregasi gitu. Apalagi di sekolah inklusi, ketiadaan fasilitas itu benar-benar jadi masalah klasik banget. Nanti ujung-ujungnya ya kami tidak ada dana misalnya. Dan untuk pemerintah daerah itu kalau kita bicara dana, kita harus lihat dulu itu termasuk dalam skala prioritasnya atau enggak gitu ya. Misalnya penyelenggaraan pendidikan inklusi itu termasuk dalam skala prioritas pemerintah daerah atau enggak gitu. Tapi kalau di sini mau berkomitmen, ketiadaan itu sebenarnya bisa disiasati sebenarnya gitu. Kemudian masalah kompetensi guru. Guru yang ada di sekolah-sekolah umum itu tentu saja pengetahuan mereka tentang bagaimana cara menangani anak dengan kebutuhan khusus itu masih kurang, bukan masih kurang, tidak memiliki sama sekali gitu. Nah, biasanya atau idealnya, saya sebut idealnya, guru atau ketika anak itu bersekolah di kelas yang inklusi, ada GPK. GPK itu guru pendamping khusus gitu, yang dia itu menjadi pendamping belajar anak tersebut gitu. Ada kolaborasi antara GPK dan guru gitu. Tapi saat ini masalahnya adalah tadi balik lagi, sekolah itu kadang honorarium untuk GPK ini bagaimana. Nah,
untuk saat ini itu biasanya ditanggung oleh orang tua. Dan untuk GPK sendiri kayak keberlangsungan jenjang karirnya itu agak masih kayak abu-abu gitu. Makanya kebanyakan akademisi-akademisi pendidikan khusus itu lebih memilih untuk mengajar di SLB. Kemudian kurikulum itu belum sepenuhnya bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan anak gitu ya. Saat ini kurikulum yang ada untuk SLB standar deviasinya itu 2 tingkat di bawah kurikulum umum dan itu semua dipukul rata. Nah, ini akan jadi masalah sebenarnya ketika misalnya ini saya sebagai penyandang disabilitas sensorik netra, oke, saya memang memiliki hambatan di situ. Tetapi secara intelektual saya tidak memiliki hambatan apa-apa. Maka masih memungkinkan untuk saya untuk bisa menerima materi pembelajaran kurikulum umum. Tapi kadang ya, yang diberikan yang diberikan untuk anak dengan kebutuhan khusus itu dipukul rata, yang standar deviasinya itu turun 2 tingkat dari kurikulum khusus gitu. Padahal kurikulum pada umumnya atau kurikulum untuk anak-anak yang tanpa hambatan atau tanpa kebutuhan khusus itu bisa dilakukan modifikasi. Misalnya materi matematika, tadi saya udah contohin modifikasi pada metode dan media gitu. Atau kalau tidak bisa dimodifikasi, bisa disubstitusi nggak atau diganti gitu. Misalnya untuk anak dengan hambatan pendengaran, materi seni musik itu diganti dengan materi seni rupa atau visual atau melukis atau menggambar gitu lah misal. Diganti gitu. Atau biasanya yang banyak terjadi di sini, walaupun saya agak kurang setuju, tapi ini biasanya sering terjadi, dilakukan omisi atau penghilangan keseluruhan muatan materi pembelajaran. Biasanya, saya nggak akan contohkan yang lain lah. Di SLB, dulu tempat saya bersekolah, muatan IPA, kimia atau fisika yang kompleks itu benar-benar ditiadakan. Dulu gitu. Benar-benar ditiadakan. Pertimbangannya karena akan menyulitkan dalam pemberian pembelajaran dan tidak ada sarana yang mendukung, lagi ke sana sih sebenarnya. Tapi kalau modifikasi itu bisa dilakukan dan sesuai dengan hasil asesmen, balik lagi saya ngomong tadi hasil asesmen itu penting banget, maka bisa ada penyesuaian mana materi yang bisa diberikan dan mana yang tidak dan caranya bagaimana. Kalau stigma sosial itu saya nggak perlu bahas terlalu panjang karena itu adalah masalah yang sampai saat ini dihadapi, masalah utama mungkin ya yang dihadapi sama teman-teman penyandang disabilitas. Dan ini nih pendanaan, tadi saya udah agak singgung, pendanaan anggaran itu tadi itu kayak jadi masalah klasik banget gitu. Kalau misalnya itu nggak jadi skala prioritas pemerintah daerah gitu misalnya, ya susah. Oke, selanjutnya. Ini slide terakhir ya Kak, studi kasus. Iya, Mbak, betul. Oke. Nah, ini kenapa saya ambil studi kasusnya di luar Indonesia, bukan di Indonesia gitu. Mengingat tantangan-tantangan tadi di Indonesia itu sebenarnya bukan nggak ada sih, bukan nggak ada gitu sekolah inklusi yang mau berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi gitu. Misalnya ketiadaan guru disiasati dengan adanya kolaborasi secara informal dengan orang tua anak yang bersangkutan, itu ada, saya tahu. Tapi kenapa di sini saya mengambil contoh-contoh studi kasus di luar negeri, ini idealnya itu seperti ini loh gitu. Saya ingin kasih gambaran yang idealnya itu seperti ini gitu.
Sebentar. Nah, contohlah di sini, misalnya nih, di Finlandia, hampir 91% anak berkebutuhan khusus itu belajar di sekolah inklusi. Ini data yang bisa saya temukan, jurnalnya itu tahun 2018 ya. Tahun 2018. Nah, ada sedikit komparasi dengan literatur review yang saya lakukan di tahun 2022. Dari 2 juta lebih anak berkebutuhan khusus yang bersekolah, baik itu di SLB maupun di sekolah inklusi, itu hanya 12,26% kalau saya nggak salah ingat. Itu dari datanya dari 2 juta berapa? Ya, dari 2 juta sekian gitu. 200 sekian itu sekolah di sekolah inklusi. Tapi di sini kalau kita komparasi, walaupun saya juga ini nggak bisa apple to apple juga sih sebenarnya ya, mengingat ya negara kita negara berkembang gitu, Finlandia itu negara maju gitu. Di Finlandia hampir 91% anak berkebutuhan khusus di sana itu belajar di sekolah inklusi dengan guru pendamping khusus. Di Indonesia hanya 12,26% dari 2 juta sekian. Disclaimer lagi, ini dari literatur review yang saya bisa temukan ini pada tahun 2022 ya, dari data dari Kemenristek di tahun 2022 2022 dari 2 juta lebih itu cuma segitu datanya. Itu yang sekolah, baik itu di sekolah SHB maupun di segregasi. Jauh banget gitu. Di sana kemudian bahkan bukan hanya anak-anak berkebutuhan khusus aja, tapi di Finlandia itu dari literatur review yang saya temukan itu sebagian besar itu bertugas tidak di SLB tapi di sekolah umum. Dan ini tuh kayak komitmen ke government tadi ya, komitmen government untuk bisa memastikan tidak adanya satupun elemen masyarakatnya yang tertinggal. Nah, kalau di Amerika, sebanyak mungkin anak berkebutuhan khusus itu harus belajar dengan dukungan tambahan. Nah, model inklusi di AS itu banyak yang pakai coach teaching atau belajar bersama dan tadi saya sebutin individualized education program. Itu di AS. Walaupun saya nggak nemu sih datanya di AS itu berapa. Tapi AS itu adalah salah satu yang mencetuskan individualized education program tadi, yang menjalankan gitu, yang menjalankan individualized education program tadi. Nah, kalau di Jepang, yang dari literatur yang saya baca, Jepang itu mengembangkan gimana ya, model bisa dibilang transisi dengan yang tadi saya bilang. Kalau di Jepang itu adalah percontohan adanya guru pendamping khusus, misalnya autis atau Down syndrome itu ada guru pendamping khususnya dan itu ada di kelas. Nah, bedanya apa? Kalau di Jepang itu dari hasil penelitian itu dilakukan, penelitiannya itu bertahap, bukan trial and error ya, tapi penyesuaian itu dilakukan bertahap gitu. Pembelajarannya itu bertahap.
sampai anaknya itu di sini nih. Dan kayak di Korea Selatan dan beberapa negara yang saya sebutkan di PPT, itu kemajuan pendidikan inklusinya bagus banget. Saya highlight sekali lagi, itu komitmen government sebenarnya. Adanya GPK, GPK-nya juga di sana yang sudah berkompeten dan dalam hal ini secara profesionalitas itu dihargai gitu. Kemudian infrastrukturnya mendukung, IEP-nya memang di sana dicontohkan untuk bisa dilakukan melalui dasar assessment. Kalau teman-teman coba deh baca literatur tentang pendidikan inklusi dengan contoh-contoh yang saya tampilkan ini, itu bagus banget. Itu benar-benar bagus, ideal banget gitu lah. Benar-benar pendidikan inklusi yang jadi impian anak berkebutuhan khusus itu kayak gitu. Dan ini bisa sebenarnya gitu, terlepas dari ya perbedaan kita dengan negara-negara yang saya sebutkan di PPT ini gitu, kemudian dari segi kemajuan dan lain sebagainya. Tapi kalau tadi hambatan kayak anggaran, infrastruktur itu akan dijadikan alasan terus-menerus, ya kita kapan mau majunya gitu. Kembali yang saya katakan di awal, tidak di semua tempat itu ada SLB. Terus kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak bersekolah di sekolah inklusi dan tidak ada SLB, apakah akan dibiarkan saja? Bukankah tadi katanya prinsip inklusi itu ada prinsip yang saat ini sedang digencarkan adalah no one left behind, memastikan semua pihak tanpa terkecuali tidak ada satupun yang tertinggal. Nah, itu butuh komitmen. Memang akan susah dan akan banyak masalah di awal, iya. Tapi itu harus dimulai. Gitu sih. Ini sedikit sharing aja dari saya. Saya tahu masih banyak banget kekurangannya di sini, baik itu dari materi yang saya sajikan maupun dari penyampaian saya. Saya juga sambil baca braille tadi. Makanya kok saya agak lama gitu nyampein, saya sambil baca braille. Itu mungkin yang bisa saya sharingkan. Maaf kalau waktunya agak lebih sedikit. Saya sangat menunggu diskusi dari teman-teman. Sekali lagi, saya di sini bukan expert, bukan ingin menggurui, tapi ini saya sedikit berbagi yang saya tahu sebagai disabilitas maupun sebagai seorang akademisi pendidikan. Itu aja, saya kembalikan ke moderator, mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan sharing atau diskusinya, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Alifa Aulia. Penjelasan jenengan memang komprehensif ya. Sangat-sangat tidak bertele-tele dan jelep-jelep masuk gitu loh. Pada inti-intinya. Dan memang kayaknya saya rasa itu realitasnya emang kayak gitu ya, Mbak. Iya, memang kayak gitu sebetulnya. Membaca artikel dan lain-lain dan lapangan yang berkata seperti itu. Mungkin sebelum masuk ke sesi pertanyaan, ada pemutaran profil Mubadalah oleh tim. Oke, baik. Silakan untuk Mas Fahrul atau Mubadalah ID merupakan representasi media Islam dan hak-hak perempuan. Hadir untuk menguatkan kapasitas dan otoritas ulama perempuan dengan mengusung perspektif mubadalah yang meneguhkan nilai-nilai kesalingan, kesetaraan, kerjasama, dan keadilan dalam relasi marital, familial, dan sosial yang lebih luas. Mubadalah ID juga hadir dengan tema perdamaian dan kebangsaan, keadilan gender, serta keberlanjutan lingkungan. Menyapa para santri milenial sebagai basis komunitas.
untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan yang lebih islami, damai bermartabat, adil, dan maslahat. Sebagai media online, basis utama Mubadalah ID adalah laman website yang konten-kontennya disebarkan melalui berbagai platform di media sosial. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok Mubadalah ID. Konten-konten ini diproduksi bersama 300 kontributor dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Untuk menunjang kerja-kerja media ini, setiap tahun Mubadalah ID mengadakan Festival Mubadalah, pelatihan kepenulisan dan literasi media sosial, dan pengajian kitab kuning bersama para ulama perempuan di bulan Ramadan. Bersama media Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Baik, itulah profil dari Mubadalah. Saya rasa sangat menarik ya pastinya. Dan isinya juga esensinya memang menarik. Kembali ke diskusi. Dari penjelasan Mbak Alifa tadi, saya meng-highlight beberapa poin. Yang pertama, saya insight baru ya Mbak. Ternyata pendidikan inklusi sebagaimana yang Mbak jelaskan itu harus dibarengi dengan kerangka teoretik dalam implementasinya. Sebelumnya sependek pengetahuan saya itu cuma sekedar kurikulum gitu aja. Dan saya pikir kurikulumnya itu pakai kurikulum merdeka. Ternyata enggak, ada lagi gitu kan Mbak ya. Terus juga tadi yang guru pendamping khusus untuk di sekolah-sekolah mendampingi teman-teman yang disabilitas itu honornya ditanggung ortu dan karirnya abu-abu. Nah itu saya menyaksikan sendiri hal itu. Mungkin itulah yang saya highlight Mbak. Kemudian untuk selanjutnya teman-teman saya buka pertanyaan. 3 pertanyaan pertama. Mbak Alifa mau dialogis atau gimana Mbak? Pertanyaan 1 langsung jawab atau ditampung Boleh. dulu? Boleh Langsung dialogis ya satu-satu Mbak ya? langsung jawab nggak, Kak? Biar nggak lupa. Yap. Iya. Iya Mbak, ini langsung dari Mas Muhammad Ya, Khairul silakan. Imam Bil Muttaqin. Silakan Mas Imam. Baik, selamat siang Ibu Materi dan teman-teman semua. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi terlewat sesi pemaparannya karena perjalanan dari kampus kembali ke tempat tinggal. Mungkin ini sudah disampaikan, jadi kalau sudah disampaikan saya ingin bertanya karena tadi terlewat. Salah satu masalah klasik di pendidikan kita adalah pergantian kurikulum. Dalam setiap edisi pergantian kepemerintahan seringkali dibarengi dengan pergantian kurikulum. Nah, saya penasaran mengapa dalam salah satu di Salindia tentang tantangan pendidikan tadi justru tidak mencantumkan aspek kurikulum. Terima kasih. Aspek kurikulum tadi kalau nggak salah ada ya. Apakah tantangan itu tujuan? Enggak. Oh, saya berarti yang terlewat ya. Ada Kak aspek kurikulum. Nah, ya kita itu ada jokes gini kan ya. Ganti menteri, ganti kurikulum, bener nggak? Betul. Jadi menteri ganti kurikulum. Nah, asalnya kurikulum Kurtilas. Sekarang jadi kurikulum Merdeka. Menteri yang sekarang ini nggak tahu nih mau buat kurikulum apa lagi. Untuk di kurikulum Merdeka, saya akses terakhir kali platform Merdeka Mengajar itu tahun lalu kalau nggak salah. Di situ ada untuk SLB. Nah, ada menu misalnya nih saya mau cari materi bahasa Indonesia, terus saya klik untuk SLB. Di sana ada spesifikasinya tuh untuk
hambatan fisik atau apa ya sebutannya, fisik atau netra, penglihatan atau fisik gitu. Nah, itu kalau saya klik menu itu, materi yang keluar adalah materi yang umum sebenarnya. Untuk kurikulum yang sekarang, saya menghargainya itu gitu. Dulu ketika kurikulumnya masih Kurtilas, untuk di SLB itu standar deviasinya itu turun dua tingkat dari kurikulum umum. Jadi dipukul rata SLB itu semuanya turun dua, dan standar deviasinya 2 dengan semua spesifikasi baik itu intelektual, penglihatan, pendengaran gitu. Dan itu jadi masalah sebenarnya. Ketika misalnya gini, anak SMA dalam mata pelajaran matematika atau fisika, saya lupa, bisa belajar algoritma gitu, algoritma di kelas 1. Dengan jenjang dan kelas yang sama di SLB itu baru belajar katakanlah rumus lingkaran 22/7. Itu kan standarnya jauh banget gitu. Nah, ketika teman-teman ini lulus dari SLB, mau atau mendapat kesempatan untuk kuliah ke perguruan tinggi, itu jomplang banget. Kesannya itu emang SLB itu nggak dirancang untuk agar anak-anaknya bisa berpendidikan sampai ke perguruan tinggi. Apalagi kalau berbicara ini ya, kompetensi di pekerjaan. Itu standarnya jauh banget, dan itu memang benar, itu tantangan banget. Lalu kurikulum merdeka yang tadi saya sebutkan, walaupun saya itu kurang paham ya, itu ketika saya akses di platform Merdeka Mengajar itu, ketika saya klik hambatan netra, atau di situ tulisannya netra atau fisik, penglihatan atau fisik itu saya lupa. Kalau untuk intelektual itu memang beda sendiri materinya yang saya akses di platform itu. Tapi kalau untuk anak dengan hambatan penglihatan dan fisik, ketika saya klik menu itu, yang muncul itu adalah materi-materi yang umum sebenarnya. Nah, di sini ini jadi apakah yang umum itu dipukul rata, diberikan semua, atau gimana gitu? Karena saya sedikit mengulangi pembahasan saya tadi tentang kurikulum ya. Dalam pemberian pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus itu, dalam mengadaptasi kurikulum setidaknya ada 4 tahap. Yang pertama itu modifikasi, yang kedua itu substitusi, terakhir itu omisi, satu lagi saya lupa. Modifikasi, substitusi, satu lagi mohon maaf saya lupa, tapi ada 4 tahap sebenarnya. Yang pertama itu modifikasi, kurikulumnya itu kurikulum dimodifikasi dengan tadi kalau dalam pembahasan saya tadi saya contoh mata pelajaran matematika gitu. Oke, muatan materinya ada, tidak diganti, tidak dihilangkan, tapi dimodifikasi dalam media dan metode penyampaian. Itu satu. Atau diganti tadi. Ketika atau diganti atau kita sebut dengan substitusi. Ketika anak dengan hambatan penglihatan tidak mungkin belajar untuk membuat gambar dalam seni rupa, maka diganti materinya dengan pendalaman seni, tapi seninya seni musik. Muatan seninya ada dengan seni musik. Atau misal kalaupun misalnya membuat tetap seni rupa tapi bukan gambar, melainkan apa ya, misalnya tuh kerajinan dari tanah liat gitu misalnya. Untuk anak dengan hambatan pendengaran kan pasti kebalikan ya. Anak dengan hambatan pendengaran misalnya dikasihnya itu belajar seni rupa melukis misalnya,
yang realis atau apa itu misalnya yang seni melukis, seni menggambar, mengganti. Dan mohon maaf sekali lagi saya lupa satu tahap lagi kok saya lupa ya. Satu tahap lagi itu saya lupa. Nah, tapi tahap terakhir itu adalah komisi atau benar-benar penghilangan gitu. Baik itu mapalnya maupun materinya. Di SLB tempat dulu saya sekolah, saya sama sekali tidak mendapatkan materi pembelajaran soal kimia. Misalnya kayak kimia itu apa ya? Misalnya contohnya dong saya pernah dapat di sekolah umum, atau fisika gitu kayak misalnya sin, cos, tan, atau hukum Newton gitu. Kalau misalnya pelajaran fisika kan di sekolah umum ada ya. Nah, di SLB itu muatannya itu benar-benar diomisi, hilangkan. Nah, tadi tantangannya, balik lagi ke tantangan kurikulum tadi, sebenarnya oke, kalau misalnya kita pakai di kurikulum yang ada, nah kurikulum nasional, entah itu Kurtilas atau kurikulum Merdeka, atau entah nanti akan ada kurikulum apa lagi. Kalau tahapan modifikasi ini, substitusi sampai terakhir omisi itu bisa dilakukan, artinya ada pertimbangan dulu gitu. Ketika materi ini diberikan, pertimbangannya apa? Ideal ya, hasil asesmen anak. Kalau misalnya kita di sekolah itu sini, di jenjang SMA, anak itu belajar hukum Newton, berarti nih dimodifikasi pemberian materinya nggak ditulis di papan tulis gitu misalnya, tapi pakai braille. Oke, dimodifikasi nggak bisa nih alatnya, medianya udah dikasih braille, masih ternyata hasilnya itu anak itu tetap kurang bisa mengikuti gitu. Apakah materinya ini harus diganti dengan materi yang lain dengan bobot yang sama misalnya? Maksud saya dalam diganti dengan materi lain di sini. Mbak, 1 menit untuk menjawab ya, Mbak. Oke, maksud saya diganti dengan materi yang lain di sini tidak melakukan penghitungan, tapi misalnya melakukan penjabaran secara lisan, misalnya apa itu dimaksud dengan hukum Newton dan lain sebagainya. Nah, itu perlu keluasan dari tenaga pendidik juga sih, untuk bisa membuat indikator capaian pembelajarannya itu seperti apa, agar tidak terlalu jomplang dengan yang lain dan bisa fleksibel dengan kemampuan anak. Itu sih jawaban yang bisa saya kasih. Mohon maaf kalau tidak cukup menjawab ya. Kita di sini sama-sama belajar dan saya juga sangat mengakui kemampuan saya di sini masih terbatas. Kalau misalnya teman-teman yang lain misalnya ada yang punya opini lain, saya sangat terbuka untuk itu. Begitu, artinya tidak hanya jawaban saya yang takut harus didengar di sini karena saya berposisi sebagai narasumber, tapi silahkan dari yang lain juga kalau saat ini ada. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih Mas Imam. Gimana, sudah puas apa belum Mas Imam dengan jawabannya Mbak Alifa? Matur nuwun, Mbak Alifa. Oke, siap. Untuk pertanyaan selanjutnya, raise hand atau langsung open mic boleh. Mas, kalau saya lagi boleh enggak? Boleh Mas. Mbak Alifa, Pak Mas. kalau tidak salah itu di kesetaraan gender masuk dalam salah satu asta citanya Pak Prabowo sama Mas Gibran di program kerja. Nah, kalau di dunia pendidikan seberapa berdampak sih? Berapa besar impact yang kemudian terjadi pasca dikeluarkannya asta cita itu, yang salah satunya menyinggung soal penguatan sumber daya
yang di situ melibatkan pendidikan untuk disabilitas. Seberapa besar dampaknya sampai hari ini, Mbak? Oke. Ini berdasarkan experience pribadi ya, Kak. Artinya saya tidak berani berbicara masalah data yang data dan apa maksudnya relevansi di lapangan secara keseluruhan gitu ya. Ini apa namanya experience secara pribadi. Kalau yang saya cukup rasakan kalau konteksnya itu adalah kesetaraan gender, ada sih sebenarnya interseksionalitasnya dengan pendidikan. Walaupun bukan hanya di pendidikan inklusi, ini konteksnya di pendidikan segregasi. Mulai disinggungnya pemberian pendidikan KESPRO bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Mulai terbuka, akan asalnya itu tabu ya untuk diberikan atau untuk dibahas tidak hanya untuk anak berkebutuhan khusus saja, tapi untuk masyarakat secara umum gitu. Itu sih salah satu contohnya gitu. Tapi kalau impact yang luas, apakah kayak jadi sekolah itu jadi inklusi, lalu ada perbaikan apa namanya fasilitas atau peningkatan kapasitas itu, kapasitas guru ya di sini, kapasitas pendidik, itu belum ke sana sih. Tapi salah satu contoh kecilnya tadi kesetaraan gender dan interseksionalitasnya dengan pendidikan, khususnya di sini pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, mulai adanya materi itu sih, mulai adanya materi tentang kayak KESPRO, terus kalau saya nggak salah ada kayak saya nggak tahu ya itu dari pemerintah atau dari OMS, adanya sosialisasi tentang UU TPKS ke salah satu SLB gitu. Itu sih yang saya tahu. Nah, tadi terkait apa namanya tuh penguatan tenaga kependidikan. Saya jujur ini baru pulang audiensi dengan Ombudsman hari ini itu, dan kebetulan ada sedikit pembahasan tentang ini, tentang pendidikan. Dalam 1 tahun itu di Jawa Barat hanya ada 54, setiap tahunnya itu hanya ada 50 sampai 54 guru yang mendapatkan peningkatan kapasitas terkait ini, terkait pendidikan bagi anak dengan hambatan khusus gitu. Dan itu kayak jauh banget gitu kalau misalnya kita lihat dalam setahun cuma 50, sedangkan di Jawa Barat itu adalah provinsi dengan jumlah penyandang disabilitas dengan usia sekolah paling banyak di Indonesia. Oke. Ini ada pertanyaan ini Mbak dari Mbak Zahra Amin. Program pemerintah terbaru ada sekolah rakyat gitu. Bagaimana posisi SLB dengan kehadiran sekolah rakyat? Gimana Mbak Alifa, setuju atau bagaimana Mbak? Kalau oke, tunggu kira-kira saya berhenti dulu. Sekolah rakyat ya, itu saya ada itu menjadi sebuah pertanyaan saya juga sih sebenarnya. Kan yang masuk kriteria masuk ke sekolah rakyat itu ya miskin ekstrim ya, kalau nggak salah gitu. Apakah nanti misalnya kalau di situ tidak ada SLB dan di daerahnya ada sekolah rakyat, disabilitas bisa sekolah di sana atau tidak? Itu juga sebenarnya jadi pertanyaan saya. Katanya di salah satu kabupaten di Bandung itu udah ada yang berjalan ya, tapi saya jujur sekali saya kurang tahu soal bagaimana berjalannya si sekolah rakyat itu. Tapi
untuk seperti apa katakanlah kolaborasinya atau posisinya dalam pengembangan pendidikan anak dengan kebutuhan khusus, jujur itu jadi pertanyaan saya juga. Itu jujur jadi pertanyaan saya juga. Saya sempat melontarkan pertanyaan yang sama ketika audiensi di mana ya? Audiensi dengan DPR kalau nggak salah waktu itu. Pertanyaan tentang sekolah rakyat ini itu jadi pertanyaan saya juga terkait tadi. Kalau yang dikategorikan masuk ke sini itu maksud saya adalah sekolah rakyat ya. Masuk dan bisa bersekolah di situ adalah anak-anak dengan katakanlah kemiskinan ekstrim. Indikator kemiskinan ekstrim itu kayak gimana gitu. Dan apakah memungkinkan untuk anak dengan kebutuhan khusus sekolah di sana? Kalau memang memungkinkan, apakah konteksnya ini jadi sekolah inklusi? Model sekolah inklusi juga atau seperti apa gitu? Itu benar-benar jadi pertanyaan saya juga Kak sebenarnya jujur. Dan kalau boleh jujur, di Bandung ini justru ada sedikit permasalahan gitu ya antara pengembangan sekolah rakyat dan SLB terkait dengan lahan dan bangunan. Saya jujur nggak bisa memberikan jawaban yang komprehensif untuk ini, karena pertanyaan kakaknya itu juga pertanyaan yang lagi saya cari jawabannya. Itu aja Kak. Ya, baik. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, diskusi ini dapat saya selesaikan. Oke. Diskusi yang menarik ya dari Mbak Alifa dan teman-teman juga. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke host Mbak Sofia. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sofiul dan Mbak Alifa karena sudah membagikan pengetahuan tentang pendidikan inklusi kepada kami. Sebelum acara kami tutup, mohon berkenan untuk teman-teman semua membuka kamera karena kita akan foto bersama terlebih dahulu. Baik, kami tunggu dulu ya. Ya, kok. Sudah semua? Ya, baik. Akan saya ambil 2 kali foto ya. Saya hitung. Berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Baik hadirin yang berbahagia dan teman-teman sekalian, terima kasih atas kedatangannya pada siang hingga sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah menyelesaikan acara. Kak Dewi, ada yang bisa saya bantu? Oh, mungkin ya terpencet saja. Ya, acara webinar kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan semoga kita bisa mendapatkan insight yang baru dari Mbak Alifa dan dari teman-teman semua yang telah berdiskusi. Saya mewakili teman-teman semua berterima kasih yang sedalam-dalamnya dan memohon maaf yang sedalam-dalamnya pula apabila ada kekurangan selama berjalannya webinar pada siang hari ini. Semoga kita akan bertemu di kemudian hari di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alifa. Terima kasih Mbak Sofia. Alifa. Sofil, terima kasih teman-teman Sofil. KMM. Siap, Mbak Terima Zahra. kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih supportnya. Mbak Alif, Mbak Dewi, terima kasih dari Fahmina. Terima kasih sudah hadir.